Wanita ini adalah seorang dokter di desanya dan dia sengaja buka klinik untuk membiayai pacarnya yang sedang kuliah ya geng ya. Dan hari ini dia menutup kliniknya untuk menemui si pacarnya karena pacarnya telah lulus kuliah. Lalu kemudian si wanita ini pergi ke rumah pacarnya ya geng ya. Dia pergi ke rumah pacarnya menggunakan bis. Akan tetapi ketika di dalam bis dia menghadapi masalah, yakni ada seseorang yang dikejar oleh seorang preman ya geng ya. Si preman tersebut meminta si wanita ini melindungi dia dengan menjadi pacarnya ya geng ya. Dan si pria ini pura-pura sakit ya geng ya. Ketika preman masuk, dia meninterogasi semua orang yang ada di bus ini. Dan ketika dia mau memeriksa si preman ini, wanita ini bilang bahwa dia demam ya geng ya, dan akan menular. Lalu kemudian si preman itu tidak jadi membuka kepala preman tersebut. Lalu kemudian si preman ini pergi ya geng ya. Lalu kemudian si wanita ini memberikan obat alergi tanpa sepengetahuan dia sehingga pria ini pingsan. Karena pria ini sedang pingsan, maka wanita ini ketika ingin turun dari bus, si supirnya ini bilang bahwa dia harus membawa pria tersebut. Jadi mau tidak mau si wanita ini membawa pria ini yang sedang tidak sadarkan diri ya geng ya. Sedangkan si wanita ini mau pergi ke rumah pacarnya. Lalu kemudian si wanita ini membawa preman tersebut dengan gerobak ya geng ya ke rumah pacarnya. Akan tetapi ketika si wanita ini sampai di rumah cowoknya, si wanita ini dengan terkejutnya bahwa si wanita ini mendapati cowoknya ini sudah mempunyai istri ya geng ya. Dan si wanita ini sangat marah geng ya karena selama ini dia sudah ditipu oleh si cowoknya ini. Akhirnya si wanita ini dengan berat hati mau tidak mau akhirnya si wanita ini meminta kembali uang yang sudah dipakai oleh si cowoknya ini ya geng ya. Awalnya si istri cowoknya ini membantah ya geng ya. Akan tetapi karena dia besok akan melamar kerja, si cowoknya ini bilang ke istrinya dia harus mengembalikan uang yang sudah dipakai karena dia tidak merusak reputasi dia ya geng ya. Lalu kemudian si cowoknya ini melempar duitnya ya geng ya karena dia bilang dia tidak membutuhkan wanita ini sama sekali ya geng ya karena dia hanya orang kampung kata si cowok ini. Akhirnya dengan putus asa dan penuh air mata dia pergi ya geng ya kan, tetapi semua kejadian yang tadi itu didengar dan dilihat oleh si pria ini. Dan pria ini berkata begini, untuk penggemar drama Cina di seluruh alam semesta ini, jangan lupa dukung channel IQ ku dengan tombol subscribe, like, dan juga share ya geng ya. Agar video ini sampai ke orang-orang yang penasaran dengan alur cerita film ini ya geng ya. Kalau sudah, pria ini, wanita ini, dan channel IQ ku mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Lanjut, film ini dibintangi oleh Marson, Laras, Fani, dan Panjul ya geng ya. Lanjut lagi, di sini si Marson ini berusaha menghibur si Lars ini agar tidak sedih ya geng ya. Dan dari sini si Marson pertama kalinya jatuh cinta kepada seorang wanita. Karena di sini si Marson ini terluka, akhirnya si Laras membawanya ke hotel untuk diobati sendiri ya geng ya. Karena Laras ini adalah juga seorang dokter. Lalu kemudian si Lars ini membawanya ke hotel ya geng ya. Dia menyembuhkan dan mengobati sendiri ya geng ya. Tetapi ketika dia mengobati, dia naksir dengan keindahan tubuh si Marson ini. Sebenarnya si Lars ini naksir kepada pria ini, akan tetapi karena dia adalah seorang preman, maka dia tidak berani ya geng ya. Lalu kemudian si Laras keluar untuk mencari makan, akan tetapi lagi dan lagi ketemu si Panjul ya geng ya, yaitu mantan si Laras ini. Dia bersama istrinya ya geng ya. Bahkan di sini si Panjul dan istrinya mengusir si Laras dari kota ini ya geng ya karena katanya dia tidak mempunyai KTP. Di sini mereka berdebat ya geng ya sampai akhirnya ada wartawan lewat dan akan mensyutingnya. Makanya dia tidak berani, lalu kemudian si Panjul dan suaminya ini pergi ya geng ya. Lalu kemudian si Marson ini menghampiri si Laras. Kata si Marson dia bisa membantunya membuat KTP ya geng ya. Tapi dengan persyaratan dia harus nikah dengan si Marson itu. Tapi mau tidak mau karena si Laras ini di sini belum ketemu dengan neneknya yang dia cari. Akhirnya si Laras ini menyetujui persyaratannya ya geng ya. Lalu kemudian mereka berdua menikah. Dan kini mereka sah menjadi suami istri. Akan tetapi di sini si Marson ini berubah nama menjadi Jason ya geng ya, agar identitas aslinya itu tidak diketahui oleh si Laras ini.
Karena si Laras ini sangat ketakutan dengan yang namanya si Marson ini ya geng ya. Karena si Marson ini adalah preman yang menghajar atau membunuh musuhnya tanpa ampun. Si Marson ini terkenal dengan mencabik musuhnya tanpa belas kasih ya geng ya. Makanya semua orang takut kepada si Marson ini. Akan tetapi di sini si Marson ini berubah menjadi Jason karena dia tidak mau istrinya itu ketakutan ya geng ya. Setelah mereka keluar dari KUA, tiba-tiba anak buah si Marson ini datang ya geng ya untuk menjemput si istrinya ini. Tetapi di sini si istrinya malah ketakutan dan membawa si Marson ini pergi. Karena si Laras ini mengetahui bahwa itu adalah anak buah si Marson. Takut akan diapa-apain, maka si Laras ini membawa si Marson pergi ya geng ya. Tanpa dia ketahui bahwa suaminya itu sendiri adalah si Marson ya geng ya. Lalu kemudian si Laras ini mendapat undangan wawancara di pabrik elektronik milik si Marson ya geng ya. Karena si Marson ini adalah pemilik dari saham pabrik elektronik di kota ini ya geng ya. Akan tetapi dia tidak tahu. Terus kemudian si Laras ini pergi ke dokter ya geng ya untuk dicek. Akan tetapi ketika berada di sini dia bertemu lagi dengan si Punayem tersebut, yakni si Fani istrinya si Panjul itu ya geng ya. Di sini si Fani ini malah mencaci maki si Laras ini ya geng ya. Karena katanya dia belum pergi juga dari kota ini. Sampai-sampai dia mengancam akan menyuntikkan sebuah obat kepada si Laras. Padahal dia udah tahu bahwa obat tersebut adalah obat keras dan si Laras ini alergi dengan obat tersebut ya geng ya. Sampai akhirnya si Marson ini datang ya geng ya. Karena si Marson ini ingin mentandatangani kontrak saham yang ada di pabrik elektronik ini ya geng ya. Makanya dia kebetulan pergi ke sini dan mendapati istrinya dianiaya oleh si Fani tersebut. Maka si Marson ini sangat marah ya geng ya, dan marah kepada si Fani. Bahkan si Marson menyuruh si Laras untuk menusuk tangannya dengan pisau. Akan tetapi dia tidak melakukannya ya geng ya. Lalu kemudian si Fani ini diusir dari pabrik tersebut. Karena pabrik elektronik ini kedatangan bos besar, maka manajer pabrik elektronik ini berlari menemui si Marson ini ya geng ya. Akan tetapi dicegat oleh si Ronald ini atau si pengawalnya Marson ini. Dan dia bilang bahwa dia bukan Marson melainkan Jason ya geng ya, yaitu suami si Laras. Dia pun kebingungan ya geng ya akan hal tersebut. Akan tetapi dengan kode-kode yang dimainkan, akhirnya si manajer ini mengerti ya geng ya. Lalu si Marson ini memberikan air ya geng ya kepada si manajer ini. Akan tetapi dia ketakutan sampai gemetar untuk meminumnya ya geng ya, saking takutnya kepada si Marson ini. Di sisi lain si Fani ini mengadu kepada ayahnya ya geng ya, karena si ayahnya ini adalah wakil pemimpin dari pabrik elektronik. Dia menjelek-jelekan si Mason atau si Jason ya geng ya dengan si Laras kepada ayahnya, hingga ayahnya ini sangat marah dan akan membalas atas perbuatan si Jason dan si Laras ini ya geng ya. Di suatu tempat si Panjul ini malah menggoda si Laras ini ya geng ya. Sampai-sampai dia memeluk si Laras ini, akan tetapi diketahui oleh si Jason ini ya geng ya. Kemudian si Jason ini mengusir si Panjul ini, akan tetapi si Jason juga menyuruh anak buahnya untuk mencari si Panjul ini dan menyeret dan memberi hukuman. Lalu kemudian si anak buahnya ini menghajar si Panjul ini ya geng hingga babak belur. Tapi di sini dia belum tahu bahwa itu si Jason itu atau si preman kampung yang katanya dia belum tahu bahwa itu adalah si Marson ya geng ya. Dan pelajaran ini hanyalah sebuah peringatan agar dia tidak dekat-dekat lagi dengan si Laras. Setelah pulang si Marson ini merayu istrinya si Laras ya geng ya, karena dia belum mendapatkan malam pertamanya ya geng ya setelah menikah. Akan tetapi dia selalu gagal ya geng ya. Di sini si Fani, si Panjul dan ayahnya meminta tolong kepada si neneknya ini karena mereka dekat dengan nenek si Marson. Mereka datang untuk mencari si Marson dan meminta pertolongan untuk menghajar si Jason ya dan si Laras ya geng ya. Dia belum tahu bahwa yang dihadapannya itu adalah nenek si Marson ya geng ya. Akhirnya si neneknya ini memanggil si Marson untuk pulang ya geng ya. Akhirnya si Marson ini pulang. Di jalan mereka berpapasan dengan mereka ya geng ya. Akan tetapi mereka belum sadar bahwa yang masuk ke rumah itu adalah si Marson.
Lalu kemudian neneknya ini bilang atau menjelaskan ya geng ya apa yang terjadi ya geng ya, dan untuk menangkap si Jason itu, kata si nenek itu ya geng ya kepada si Marson. Tapi di sini si Laras malah menerobos masuk ke rumah itu geng ya, karena dia mendengar bahwa si Jason ini dijemput oleh si Marson dan dia khawatir, makanya dia menyusul ke sini. Awalnya si neneknya ini terkejut ya geng ya akan kedatangan si Laras itu, akan tetapi dia ketika melihat cincin yang Marson pakai itu dipakai oleh si Laras, dia bertanya kepada si Laras, "Kamu itu siapa?" kata si nenek ini ya, geng ya. Lalu kemudian si Laras ini menjelaskan semuanya dan si Jason ini meneruskan omongan si Laras ini bahwa dia adalah si Jason bukan si Marson. Dan si Laras ini bilang bahwa dia suami istri ya, geng ya, dan neneknya ini terkejut akan mendengar hal tersebut. Karena yang ditunggu-tunggu neneknya ini yaitu si Marson ini menikah akhirnya terwujud juga, dan si Marson ini mempunyai istri juga kata si neneknya ini, maka dia sangat senang hingga dia memberikan gelangnya ya. Akan tetapi mereka di sini semua berpura-pura bahwa dia bukan keluarga Marson ya geng ya. Dan si Laras ini pun lega. Akhirnya mereka semua bubar dan Laras dengan si Jason pulang ya geng ya. Ketika si Laras ini bekerja di pabrik elektronik, kemudian mendapati ada seorang yang sedang pingsan. Lalu kemudian si Laras ini ingin menolongnya karena si Laras ini juga mempunyai klinik di kampungnya ya geng ya, yakni si Laras ini punya keilmuan kedokteran. Tapi di sini ketika Laras ini ingin membantu, tiba-tiba si Panjul ini dan si Pani ini menghalangi ya geng ya, hingga si neneknya Marson ini datang. Lalu kemudian si Pane ini mengadu kepada si neneknya, akan tetapi yang dimarahi itu bukan si Laras melainkan si Pane ini ya geng ya. Tapi di sini si Laras ini berhasil menyelamatkan orang tersebut karena si neneknya ini tahu bahwa si Laras kerja di pabriknya Marson, dia mengirim makanan kepada si menantunya ini atau si Laras ini ya geng ya, dan meratukan si Laras ini. Lalu kemudian si Marson ini ketika pulang dia suruh bercerita kepada si Marson tentang hal yang membuat dia janggal. Akhirnya si Laras ini bercerita bahwa dia dulu tidak lulus ketika mengikuti seleksi ujian untuk mendaftar ke universitas ya geng ya. Dan dia juga bilang bahwa surat tersebut diambil oleh si Panjul, dan si Panjul sendiri yang lolos ke universitas kata si Laras ini. Akhirnya si Marson ini menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki hal tersebut ya geng ya, dan mencari si Panjul. Setelah menemukan keberadaan si Panjul, lalu kemudian si Marson dan anak buahnya ini pergi menemui si Panjul ya geng ya, dan menghajar si Panjul. Dan si Marson ini juga bilang ke si Panjul bahwa kalau ketemu si Laras maka si Panjul ini harus menjauh dari si Laras kata si Marson ya geng ya. Dan dia juga bilang bahwa dia adalah si Marson. Lalu kemudian si Panjul ini terkejut ya geng ya dan ketakutan. Lalu kemudian si anak buahnya ini menghajar si Panjul ini hingga si Laras datang ya geng ya. Tetapi ketika si Laras ini datang, si Marson ini berakting seolah-olah si Panjul ini menghajar si Marson ya geng ya. Lalu kemudian si Laras ini memarahi si Panjul, dan si Panjul ini saking ketakutnya dia menyetujuinya ya geng ya. Ketika si Panjul ini pulang, dia bilang ke istrinya harus berhenti menyakiti si Laras dan si suaminya. Akan tetapi dia malah diketawain oleh si istrinya ini ya geng ya, karena dia bilang si Laras itu hanya anak desa dan si suaminya itu hanya preman kampung. Tapi dia tidak membuka identitas si Marson ini ya geng ya, dia takut akan terancam ketika penyamarannya itu bocor karena istrinya ini lebih bocor dari si Marson ya geng ya. Di sisi lain si Laras ini kuliah dengan masuk malam ya geng ya. Akan tetapi secara kebetulan gurunya itu adalah si Panjul ini yang mengajar di sini. Tapi si Panjul ini berusaha menghindar dari si Laras ini ya geng ya, karena takut kepada si Marson. Sampai akhirnya si Marson ini mendapati bahwa dia ngajar di sini juga, maka si Marson ini bilang bahwa dia juga pergi dari sini. Akan tetapi istri si Panjul ini malah memarahinya geng ya. Setelah diselidiki oleh istri si Panjul, ternyata di dalam kelas itu terdapat si Laras sedang belajar, atau Laras ini juga belajar di sini. Maka seketika istri si Panjul ini sangat marah dan menyuruh anak buahnya untuk menggengbong si Laras ya geng ya. Lalu kemudian si Laras ini digengbong oleh si preman-preman tersebut.
Tapi untungnya di sini si Marson ini selalu mengantar istrinya ke kampus ya geng ya. Akhirnya dia menyadari bahwa istrinya sudah terancam. Akhirnya si Marson ini masuk ke dalam dan menghajar semua preman-preman yang ada di sini dan membunuh preman tersebut ya geng ya. Lalu kemudian si Lasi ini masuk dan tidak percaya bahwa si Jason yang dia kenal membunuh orang ya geng ya. Hingga akhirnya si Pani ini memanggil ayahnya untuk dieksekusi, kata si Pani. Akan tetapi ketika si ayahnya datang, tiba-tiba yang dia lihat itu adalah si Marson, bukan si Jason. Maka dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya pasrah ya geng ya. Lalu si ayahnya ini memarahi si Pani ini dan bilang bahwa dia bukan Jason, melainkan dia adalah si Marson, kata si ayahnya. Di sini si Laras saking takutnya dan saking frustasinya akhirnya dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit inilah si Marson ini mengambil kesempatan ya geng ya. Karena selama dia menikah dia belum merasakan malam pertamanya. Setelah Marson ini mengantar istrinya ke rumah sakit, lalu kemudian si Marson ini pergi ke ayah dari si Pani, dan si Pani dengan ayahnya ini dihajar habis-habisan ya geng ya, dan dijebloskan ke dalam penjara karena didapati atau diselidiki dia berbuat jahat di perusahaan atau korupsi di perusahaan ya geng ya. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam penjara kecuali si Panjul ini ya geng ya. Lalu kemudian si Panjul ini ngebon cewek, sebut aja si Punayem. Si Punayem ini mati-matian jatuh cinta kepada si Marson ya geng ya. Dia mati-matian ingin mendapatkan si Marson. Akan tetapi dia tidak mendapatkan si Marson ya geng ya. Karena si Marson ini tidak mencintai si wanita ini. Ketika si Punayem ini mendengar bahwa si Marson sudah menikah, dia sangat marah ya geng ya, dan pergi menemui si istri si Marson yakni si Laras dan bilang bahwa dia harus meninggalkan si Marson, kata si Punayem ini. Ketika si Punayem ini mendengar bahwa si Laras itu tidak mau bercerai dengan si Marson, dia sangat marah dan merencanakan sesuatu kejahatan. Di sisi lain si neneknya ini pergi ke rumah si Marson dan Laras ya geng ya. Ketika berada di sana dia berpikir bahwa selama ini dia tidak mempunyai cucu, dan dia mendengar bahwa si Marson ini belum tidur dengan si Laras ya geng ya. Akhirnya si neneknya ini mempunyai ide, dia memberikan arak kepada si Marson hingga dia mabuk. Ketika si mabuk barulah di sini si Marson ini merangsang, dan disinilah baru pertama kali si Marson ini mendapatkan malam pertama dari pernikahannya ya geng ya. Dan rencana neneknya ini berhasil. Ketika si Laras ini berjalan di kegelapan, tiba-tiba si Marson ini merasakan adanya ancaman ya geng ya. Lalu kemudian dia pergi menemui istrinya dan benar saja dia mendapati bahwa penjahat tersebut sudah mengincar si istrinya, yaitu si Laras. Dan preman-preman tersebut menyerang Laras atas perintah dari si Punayem tadi ya geng ya, untuk membunuh si Laras ini. Akan tetapi di sini si Marson ini berhasil meringkus semua penjahatnya ya geng ya. Akan tetapi si Marson ini kena tembak di perutnya. Di sini si Marson sebelum pingsan dia beritahu kepada pengawalnya yang agak dodol ya geng ya, bahwa jangan dibawa ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi pengawal dodolnya ini malah membawanya dia ke rumah sakit terdekat ya geng ya. Bahkan anak buahnya ini membawa si Marson ini ke rumah sakit di mana si Laras ini bekerja ya geng ya. Dan dari sinilah semuanya terbongkar bahwa suami si Laras ini adalah Marson yang ditakuti oleh si Laras ini. Dan dari sini si Laras ini agak berbeda ketika memandang si Marson ini ya geng ya. Karena dia kecewa kepada si Marson ini. Dia telah membohongi selama ini ya geng ya. Apapun yang dikatakan oleh si Marson ini di sini, dia tidak mempedulikannya ya geng ya, hingga dia pulang ke rumahnya. Dan dari kejadian tersebut, ketika si Laras ini mengetahui, maka sifat si Laras kepada si Marson ini berubah ya geng ya. Dia bersikap dingin kepada si Marson hingga Marson ini menanyakan kepada neneknya ya geng ya. Dan neneknya bilang bahwa ketika wanita dibohongi maka dia akan sakit hati lebih dari apapun. Maka jalan satu-satunya katanya neneknya dia membujuknya dan merendahkan
hatinya kepada si istrinya ini ya geng ya. Lalu kemudian si Marson ini berupaya dan sekuat tenaga untuk meminta maaf kepada istrinya. Tapi istrinya ini awalnya minta cerai ya geng ya, karena dia telah dibohongi oleh si Marson. Tapi usaha demi usaha si Marson ini bersikap lembah lembut kepada si Laras ini, walaupun dia seorang preman, akan tetapi dia sangat sayang dan sangat cinta kepada istrinya ini ya geng ya. Dia sekuat tenaga mencari perhatian istrinya hingga dia dimaafkan oleh istrinya. Di sini si Laras masuk ke ujian di mana si Laras ini akan masuk ke perguruan tinggi ya geng ya. Tapi di sini si Laras ini mendapati bahwa gurunya ini bilang bahwa dia menyontek ya geng ya. Lalu si Laras ini tidak terima ya geng ya, karena si Laras ini tidak pernah menyontek. Sebenarnya ini adalah ulah si Punayem tersebut ya geng ya. Karena sebelumnya gagal membunuh si Laras ini, akhirnya dia menuduh si Laras ini menyontek ya geng ya, dan ingin memenjarakannya. Akan tetapi di sini si Punayem dan semuanya di sini berdebat ya geng ya. Bahkan si Punayem ini memanggil neneknya, yaitu si sang direktur. Tapi di sini nenek si Punayem ini tidak begitu merespon ya geng ya, karena dia itu terlalu memanjakan si Punayem ini, kata si neneknya, dan dia tidak bisa menurut tanpa bukti, kata si neneknya ini. Akhirnya si Laras ini mengajukan tantangan sendiri ya geng ya. Yakni si Laras ini mengambil persoalan yang paling sulit ya geng ya, yang akan dia jawab nantinya. Tapi semua orang di sini meremehkan si Laras ini ya geng ya, dan menertawakan si Laras. Tapi sang direktur menyetujuinya ya geng ya, untuk membuktikan apakah si Laras ini memang curang menyontek atau tuduhan. Akhirnya si Laras ini mengerjakan persoalan tersebut dan benar saja jawaban tersebut 100% akurat benar ya geng ya. Dan dari situ pula semua orang yang ada di sini terheran-heran karena persoalan tersebut adalah soal yang paling susah dijawab ya geng ya. Tapi sang Laras berhasil menjawabnya. Sebenarnya Laras ini anak berbakat dan anak pintar ya geng ya. Makanya setelah seseorang guru membongkar di sini mendapati bahwa dia menemukan fakta bahwa si Laras ini dulunya diterima di universitas. Akan tetapi dia tidak diberitahu. Lalu kemudian si Laras ini berkata kepada si Panjul, kenapa dulu kata si Panjul dia tidak lulus ujian. Padahal datanya di sini sudah ada, kata si Laras. Dan si Laras ini berhasil masuk ke perguruan tinggi, akan tetapi yang sebenarnya terjadi si Panjul ini menyobek surat tersebut ya geng ya. Dia tidak mau si Laras ini pergi bersama si Panjul ini, karena si Panjul ini mempunyai wanita lain di luar sana ya geng ya. Makanya si Panjul ini tidak mau si Laras ini kuliah bersama-sama. Akhirnya si Panjul ini dengan kekecewaan dan kemarahan si Marson, akhirnya dia dijeret ke dalam penjara ya geng ya. Dan semuanya yang ada di sini senang, bahkan di sini si Marson mendapatkan maaf dari si Laras ini karena membantu si Laras. Akhirnya si preman ini di sini menikah ya geng ya. Akan tetapi di sebuah pernikahan, yaitu pernikahan si Laras dan si Marson ini, ketika mereka berdua ada di panggung, tiba-tiba lehernya itu kebuka dan giok yang dipakai oleh Laras ini dilihat oleh si neneknya ini. Dan begitu terkejutnya ketika nenek atau direktur ini melihat giok tersebut, yakni giok tersebut adalah milik ayahnya yang dikasih neneknya ini waktu merantau berperang dulu. Dan benar saja setelah diselidiki, ternyata Laras itu adalah cucu dari si nenek atau si direktur ini ya geng ya. Dan sekarang si Laras menemukan nenek yang dicari selama bertahun-tahun. Akhirnya si neneknya ini saking senangnya sampai menangis ya geng ya. Dan semuanya di sini clear. Laras mendapatkan si Marson, Marson mendapatkan si Laras, Laras menemukan si neneknya, dan neneknya juga menemukan cucunya yang dicari bertahun-tahun ya geng ya. Dan pernikahan pun berjalan dengan lancar. Setelah pernikahan berlalu tahun demi tahun, akhirnya si Laras ini berhasil memimpin ketua geng ini ya geng ya. Dan sekarang malah kebalik, si Laras memimpin geng tersebut
dan si Marson itu menjadi bapak-bapak rumah tangga ya, geng ya. Tapi demikian keluarga mereka harmonis. Dan sampai di sini video tamat ya, geng ya. Di akhir cerita video, saya menyampaikan pesan kepada kalian, jika kalian bodoh, jika kalian hidupnya sederhana, maka bersabarlah. Kemungkinan besar kalian semua adalah cucu dari CEO yang hilang selama ini. Mudah-mudahan nenek kalian juga ditemukan seperti yang di film ini ya, geng ya. Oke, geng, sampai jumpa di video IQ ku selanjutnya. Bye bye.